Haleluya, puji Tuhan kepada seluruh jemaat GBD Alpha Omega yang saya kasihi dan seluruh para pendengar yang saya hormati. Sebagai Gembala Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Alpha Omega, kembali saya mengucapkan selamat Paskah, selamat beribadah memperingati kebangkitan Kristus. Tema yang saya sampaikan hari ini, pentingnya Yesus bangkit. Pentingnya Yesus bangkit terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 yang berkata, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus berkata dan dia mengajar kepada murid-muridnya dan kepada semua orang pada waktu itu bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus berkata tentang anak manusia adalah berbicara tentang dirinya. Dia Tuhan yang rela turun ke dunia jadi manusia supaya dia bisa mati tergantung di kayu salib. Dan oleh karena pengorbanannya kita terima keselamatan. Jadi Yesus sendiri yang mengajar, Tuhan sendiri yang berkata. Dan kalau Tuhan yang berkata itu penting. Kenapa penting? Karena kematian dan kebangkitan Yesus, karena kematian dan kebangkitan Yesus harus menjadi pilar iman Kristen. Artinya setiap orang percaya yang benar-benar meyakini Yesus mati bagi dosa mereka dan bangkit karena dia Tuhan, maka imannya tidak gampang digoyahkan. Kalau seseorang yang meyakini Kristus sebagai Tuhan, Yesus sudah mati bagi dosanya dan Yesus sudah bangkit, maka dia tidak akan tergoyahkan imannya kalau dia mengerti Kristus mati, Kristus bangkit. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itulah menjadi pilar bagi iman Kristen. Jadi Yesus sendiri yang berkata bahwa dia bangkit. Ayat pokok kita menjelaskan bahwa Yesus sendiri yang berkata bahwa dia bangkit. Jadi kita sendiri harus yakin sebagai orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan, kita yakin bahwa Yesus benar-benar mati di salib, dikubur dan bangkit. Dan ini harus menjadi doktrin yang harus dipegang oleh setiap kita, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Maka doktrin ini harus benar-benar dipegang bahwa Kristus benar-benar mati bagi dosa kita dan dia benar-benar bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus tidak mati, maka dia tidak mungkin akan bangkit. Kalau Yesus tidak turun ke dalam dunia, dia tidak akan mati. Karena dia roh, Allah itu roh. Maka dia turun ke dunia dan menjadi manusia. Dan kalau Yesus jadi manusia, dia rela mati di kayu salib. Dan kalau dia tidak mati, maka dia tidak akan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita masih tetap di dalam dosa. Firman Tuhan katakan kita tetap di dalam dosa dan tidak terampuni. Kalau Yesus tidak bangkit, juga sia-sia iman kita kepadanya. Percuma kita percaya kepada dia, Tuhan yang tidak bangkit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 di situ juga dikatakan kepada kita, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tanpa kebangkitan Kristus, maka dikatakan sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maka kematian dan kebangkitan Kristus itu harus menjadi doktrin, pengajaran bagi kita umat yang percaya kepada dia. Harus ada di dalam hati kita. Kita percaya saudara bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit. Firman Tuhan berkata, kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7 tadi yang 17 yang kita dengar, jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi puji Tuhan, dia bangkit. Amin. Dia bangkit.
Ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia bangkit, dia hidup. Karena dia bangkit, maka nyatalah bahwa dia adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima. Apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi dia bangkit. Kita menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang rela mati untuk dosa kita. Dia Allah yang rela turun ke dalam dunia, mati untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita dari dosa. Nah, karena dia bangkit, maka kita punya tempat di sorga. Amin, saudara. Karena dia bangkit, kita punya tempat di sorga. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sendiri yang berkata kepada orang yang percaya kepada dia. Kepada para muridnya dia berkata, jangan gelisah hatimu, jangan ragu-ragu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalau Yesus berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, maka apa yang dikatakan adalah benar, sebab dia adalah Tuhan. Dia berkata, sebab aku pergi ke situ. Dia bangkit lalu kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, untuk menyediakan tempat bagi umatnya, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada jaminan tempat yang pasti di dalam Kristus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit untuk menyatakan, yang pertama, dia Tuhan. Yang kedua, dia rela mati bagi dosa kita. Jadi kita bisa merangkum betapa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia rela turun ke dunia. Dia Tuhan rela turun ke dunia untuk mati di kayu salib. Jadi terus yakini dan jangan mau dibimbangkan dengan apa dan siapapun. Jangan mau dibimbangkan. Jangan goyah. Ada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal. Yesus ada sebelum dunia ini ada. Kalau kita membuka dalam Yohanes 1 ayat 3, 14 dan 18, di situ dikatakan begini. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 menjelaskan ada firman, ada pribadi firman. Pribadi firman yang bersama-sama dengan Allah dan dinyatakan bahwa pribadi firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 3 dikatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 1 tadi mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu sang pencipta. Siapa firman? Dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa Allah yang jadi manusia? Yesus Kristus namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia penuh dengan kasih karunia. Maka keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ayat 18 menjelaskan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan mengampuni segala dosa kita.
Sebab dia Tuhan, dia firman, dia menjadi manusia, dan dia menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Dia mengungkapkan dirinya. Jangan goyah, tetap di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan kita tahu ada satu oknum yang tidak senang kalau Yesus bangkit. Siapa? Iblis. Iblis tidak senang kalau Yesus bangkit. Iblis tidak suka kalau Yesus bangkit. Iblis mencoba supaya orang tidak percaya kalau Yesus bangkit. Di dalam Injil dikatakan Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi, segala yang dilihat, segala yang terjadi, segala yang Tuhan perlihatkan kepada para penjaga yang menjaga di kubur Yesus pada waktu itu. Mereka berkata kepada para imam, lalu sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apa yang sebenarnya penjaga itu sampaikan kepada tua-tua dan kepada para imam kepala? Apa yang mereka sampaikan? Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat. Mereka lihat Yesus bangkit. Dalam ayat 2 dan sampai ayat 4 dari Injil Matius pasal 28 dijelaskan begini. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi mereka sendiri melihat, mereka sendiri alami, mereka tahu Yesus bangkit. Tapi karena mereka cerita kepada tua-tua dan kepada para imam-imam kepala, lalu mereka mengambil keputusan dan berkata kepada serdadu-serdadu itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saya lihat strategi yang disampaikan pada waktu itu. Mereka lihat Yesus bangkit dan iblis tidak senang. Iblis merancang penyesatan dengan kebohongan. Iblis tidak ingin kalau Yesus bangkit. Kenapa? Sebab itu akan menjadi senjata andalannya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah manusia. Buktinya dia tidak bangkit dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Amin. Dia bangkit, dia hidup, dia Tuhan. Kalau murid-muridnya mengambil mayat Yesus, kenapa para imam tidak bisa membuktikan? Jadi kita bisa melihat kebohongannya. Mana mungkin murid-muridnya bisa mengambil mayat Yesus? Bukankah kubur itu sudah dijaga dan dimeterai? Tapi kita melihat mereka menyuntikkan kebohongan dengan imbalan uang. Mereka menyuntikkan kebohongan dengan imbalan uang. Jadi apapun yang dilakukan orang, apapun yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan para imam kepala dan tua-tua pada waktu itu, Yesus tetap bangkit. Dia tetap bangkit sebab dia Tuhan. Dan kita mengerti cerita kebohongan itu tetap diceritakan sampai hari ini. Iblis mau orang percaya kandas imannya. Iblis mau orang percaya tidak lagi percaya kebangkitan Kristus. Dengan cara yang pertama, iblis menggelontorkan harta, uang. Lalu yang kedua, iblis melontarkan kebohongan. Dan yang ketiga, iblis menggelontorkan jaminan perlindungan. Dalam Matius 28 ayat 14 dikatakan, dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Kami akan bicara dengan wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka sendiri melihat Yesus bangkit, tapi kebohongan yang disampaikan. Mereka berkata,
murid-muridnya mencuri mayatnya pada waktu malam. Hati-hati cara licik iblis. Jangan sampai harta dan kedudukan membuat seseorang meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus. Firman Tuhan berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia ini tapi jiwanya binasa. Jadi kita lihat kebohongan, kita lihat apa yang digelontorkan, kita tahu apa yang dikatakan oleh para imam-imam. Siapa yang iblis pakai? Yang pertama kita lihat imam-imam kepala. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dalam Matius 27 ayat 62 sampai 63, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Iblis pakai yang pertama imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka mendengar apa yang Yesus ucapkan. Mereka bilang, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi mereka tahu, mereka dengar sendiri waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia pasti bangkit. Saudara perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Kalau begitu kita melihat ada orang-orang yang sebenarnya mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Dia Tuhan, tapi tidak mau percaya kepadanya. Saudara, kita kembali melihat iblis pakai yang pertama adalah para imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan yang kedua Pilatus. Pilatus adalah penguasa pada waktu itu. Orang yang punya kuasa. Pilatus tahu bahwa orang Yahudi itu ingin menyalibkan Yesus karena dengki. Dalam Matius 27 ayat 18, Pilatus memang mengerti bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ada orang-orang yang karena dengki, karena tidak senang. Dan kita bisa melihat ada orang-orang yang seperti yang dilihat oleh Pilatus. Pilatus tahu bahwa orang Yahudi ingin mensalibkan Yesus karena dengki. Dan Pilatus juga tahu bahwa Yesus benar dan tidak bersalah. Pilatus juga tahu Yesus tidak melakukan kejahatan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan, diputuskan oleh Pilatus demi jabatan, demi menyenangkan orang banyak. Dia melepaskan Barabas si penjahat. Jangan heran dengan keputusan Pilatus sebagai penguasa pada waktu itu. Keperpihakan dia waktu itu karena tekanan massa. Pilatus. Dan yang ketiga, penjaga-penjaga kubur. Penjaga kubur menceritakan berita bohong karena apa? Karena suap. Karena suap, karena uang. Nah, ketiga kekuatan itu terus bergerak. Dari dulu sampai hari ini. Bahkan semakin gencar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan terkecoh. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Kita lihat imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka tahu, mereka dengar. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia pasti bangkit. Ini bicara orang-orang yang tahu sebenarnya. Dia sebenarnya tahu, tapi menyembunyikan apa yang dia tahu. Dia tahu Yesus itu Tuhan, tapi sembunyikan apa yang dia tahu. Itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Pilatus penguasa atau orang-orang yang punya kekuasaan, dia juga pakai kekuasaannya. Penjaga-penjaga kubur, orang-orang biasa yang gampang disuap, diberi kedudukan, dikelabui dan sebagainya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Firman-Nya terus akan bergerak. Sebab firman-Nya terus akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai wujud bahwa dia sangat mengasihi isi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti Injil Lukas 24 ayat 14, Injil Kerajaan mengerti, bahkan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Barulah Yesus datang yang kedua kali. Jadi semua orang percaya harus tahu kebenaran firman. Melalui ibadah kebangkitan Kristus,
melalui ibadah hari ini memperingati kebangkitan Yesus. Semua orang percaya, saudara dan saya, kita yang percaya kepadanya harus tahu kebenaran firman. Kalau orang tidak mengerti kebenaran firman, bahwa Yesus telah mati bagi dosanya dan dia sudah bangkit, maka seseorang itu gampang digoyahkan imannya. Gampang goyah atau digoyahkan imannya. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Puji Tuhan, Yesus bangkit. Kebangkitannya benar-benar menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitannya, yang pertama kita tahu Yesus adalah Tuhan. Menyatakan, menjelaskan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan yang kedua, kebangkitannya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia berasal dari sorga. Bahwa dia berasal dari sorga. Dan yang ketiga, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus benar-benar memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Sebab dalam Injil Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang keempat, kebangkitan Kristus memastikan adanya kepastian tempat bagi kita selamanya di sorga. Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kebangkitan Kristus memastikan adanya kepastian tempat bagi kita selamanya di sorga. Yang kelima, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Alkitab itu benar. Dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi saudara, Tuhan menginginkan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan kasih, Tuhan memberikan keselamatan. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Alkitab adalah benar. Dan yang keenam, kebangkitannya menyatakan bahwa dia pasti datang kembali. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia pasti datang kembali. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggal dalam Matius akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan berkata melalui malaikat Tuhan, dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi dia bangkit, dia naik ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Dan supaya dia berkata, supaya di tempat aku ada, di situ kamu ada. Maka dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku berkata kepadamu, dan sesudah aku selesai, aku akan kembali menjemput kamu. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Iman kita tidak sia-sia. Dia mati bagi dosa saudara dan saya. Dia mati bagi dosa kita. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Dia bangkit untuk kita semua yang mau percaya kepadanya. Beritakan kebangkitannya kepada semua orang. Beritakan. Lukas 24 ayat 47-48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita sudah meyakini Yesus itu Tuhan. Beritakan kepada yang lain. Keluargamu, saudaramu, orang yang dekat dengan engkau. Supaya mereka terima dia dan diselamatkan. Akan mereka percaya dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan itu benar-benar anugerah Tuhan. Keselamatan itu benar-benar kasih-Nya Tuhan. Beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 29 juga mengatakan, kata Yesus kepadanya, kalau engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yakin, kita percaya Dia Tuhan. Dia akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Yakini terus bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit untuk kita. Dia akan datang kembali menjemput kita yang terus percaya kepadanya. Terus yakini Dia adalah Tuhan yang akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Amin.